Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang bioanalisis dalam spesial cerebrospinal fluid. Berikut anggota kelompok kami, ada Renanda Nathanael, Stiani Puji Rahayu, Nita Adela, Grace Christine Sinuraya, Dinda Putri Maharani, dan Thalia Paroito Sitanggang. Beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada pendahuluan, komposisi dan sifat spesimen, cara ekstraksi, cara penyimpanan, kesulitan penanganan spesimen, analisis spesimen, instrumen yang digunakan untuk sampel cerebrospinal fluid, dan analisis spesimen dalam ranah klinis, seperti cara kerja dan pembahasannya. Yang pertama ada definisi cairan cerebrospinal terdapat pada ventrikel otak, sisterna di sekitar otak, dan ruang subarachnoid di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Cairan cerebrospinal diproduksi oleh plexus choroidus yang terletak di ventrikel lateral, ventrikel 3, dan ventrikel 4. Cairan cerebrospinal juga diproduksi oleh lapisan ependim, ventrikel, dan cairan ekstraseluler dari parenkim otak dalam jumlah yang sedikit. Cairan cerebrospinal memiliki volume sekitar 150 ml dan memiliki spesifik gravity 1002 hingga 1009. Lalu cairan cerebrospinal berperan penting dalam mempertahankan hidup, di antaranya adalah sebagai penyokong dan melindungi otak, dan medula spinalis bertindak sebagai bantalan dan perendam goncangan antara otak dan tulang tengkorak, mempertahankan tekanan yang stabil di sekitar struktur otak, menjaga kelembaban otak, dan medula spinalis sebagai pengangkut neurotransmitter, nutrisi, dan hasil metabolik otak, mempertahankan keseimbangan elektrolit dan metabolit, dan mengkompensasi perubahan volume darah intrakranial. Baik, berikut komposisi dan sifat spesimen dari cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal atau CSS adalah cairan bening yang berair yang menggenangi SSB. Komposisinya mirip, tapi tidak identik dengan plasma darah dari mana dia terbentuk. Namun mengandung sedikit protein daripada plasma dan konsentrasi ion yang berbeda. Sebagai contoh, cairan cerebrospinal mengandung lebih banyak ion Na+, Cl- dan H+, daripada plasma darah, dan sedikit Ca2+, dan K+. Untuk cara ekstraksinya, sebagai berikut. Oke, pertama-tama digunakan masker bedah dan sarung tangan. Beri label pada tabung meliputi nama, nomor ID, tanggal, dan waktu pengambilan. Selanjutnya, pastikan pasien tidak banyak bergerak dengan posisi seperti gambar pada berikut. Lakukan disinfeksi pada area penusukan seperti pada gambar. Lalu dilakukan penusukan antara L4 dan L5. Ditampung cairan cerebrospinal sebanyak 3-4 ml jika memungkinkan. Minimum 1 ml. Bila didapatkan lebih dari 1 mm cairan cerebrospinal, bagi dalam 2-3 tabung dengan masing-masing tabung sekitar 1 ml. 1 tabung untuk sitologi, 1 tabung untuk serologi, dan 1 tabung untuk mikrobiologi. Catatan, bila ada lebih dari 1 tabung, pemeriksaan mikrobiologi tidak menggunakan tabung yang pertama. Selanjutnya, cabut jarum dan lakukan penekanan bekas tempat penusukan dengan plester. Kemudian selanjutnya adalah cara penyimpanan. Sampel cerebrospinal fluid harus dikerjakan sesegera mungkin, sebaiknya dalam waktu 30 menit dan tidak melebihi dari 2 jam dari pengambilan sampel. Penyimpanan spesimen cerebrospinal fluid pada suhu 4 derajat Celcius tidak merubah konsentrasi protein dan total perhitungan sel dalam 48 jam. Jika analisis tidak dapat dengan segera dilakukan, maka cairan cerebrospinal dibagi menjadi 2 tabung, yaitu 1 tabung tanpa preservatif untuk perhitungan protein dan 1 tabung dengan preservatif untuk evaluasi sitologis. Kemudian, kesulitan penanganan spesimen. Yang pertama, pengambilan spesimen cerebrospinal fluid hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli karena membutuhkan keahlian khusus. Yang kedua, membutuhkan kehati-hatian saat pengujian spesimen karena spesimen yang dapat diambil biasanya hanya sedikit karena pengambilannya yang sulit. Kemudian, pengujian spesimen cerebrospinal fluid harus dilaksanakan segera karena organisme di dalam cerebrospinal fluid bersifat mudah mati dan jumlahnya sangat sedikit. Berbagai sel dan trypanosoma cepat lisis
dan glukosa juga cepat rusak. Lalu penggunaan obat tertentu seperti antibiotik dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan cairan cerebrospinal. Kemudian yang terakhir, spesimen cerebrospinal fluid dapat mengandung organisme virulen. Kemudian yang selanjutnya untuk analisis spesimen cerebrospinal fluid dalam bidang klinis. Yang pertama ada pemeriksaan fitur fisik CSF, meliputi tekanan dan juga penampilan. Yang pertama ada tekanan. Peningkatan tekanan CSF dapat terlihat dengan berbagai kondisi yang meningkatkan tekanan di dalam otak atau tengkorak yang menghalangi aliran CSF, seperti tumor, infeksi akumulasi abnormal CSF di dalam otak, atau perdarahan. Penurunan tekanan mungkin karena adanya dehidrasi, shock, atau kebocoran CSF melalui lubang, misalnya seperti situs fungsi lumba lain atau fraktur sinus. Kemudian yang kedua ada warna cairan, normalnya tidak berwarna atau jernih. CSF kuning, oranye, atau merah muda dapat menunjukkan kerusakan sel darah karena peredaran ke dalam CSF atau adanya bilirubin. CSF berwarna hijau juga terkadang terlihat dengan bilirubin atau infeksi. Kemudian kekeruhan, CSF keruh atau keruh dapat menunjukkan adanya sel darah putih atau merah, mikroba, atau peningkatan kadar protein. Viskositas, CSF normal akan memiliki konsistensi yang sama seperti air. CSF yang lebih tebal dapat terlihat pada orang dengan jenis kanker atau meningitis tertentu. Yang kedua ada tes kimia CSF. Yang pertama, glukosa CSF. Normalnya adalah sekitar 2/3 konsentrasi dari glukosa darah. Kadar glukosa dapat menurun ketika sel-sel yang tidak ada secara normal menggunakan metabolisme glukosa. Ini mungkin termaksud bakteri, sel darah putih, atau sel yang ditumpahkan oleh tumor. Selanjutnya ada protein CSF. Hanya sejumlah kecil yang biasanya ada di CSF karena protein adalah molekul besar dan tidak mudah melewati sawar antara darah dan otak. Penurunan protein CSF umumnya tidak dianggap signifikan. Yang ketiga ada hitungan sel, ujian diferensial, dan mikroskopis. Jumlah sel total CSF, jumlah sel darah merah atau RBC, biasanya tidak ada sel darah merah di CSF. Adanya sel darah merah dapat mengindikasikan peredaran ke dalam CSF atau mungkin mengindikasikan traumatic tap, yaitu darah yang bocor ke dalam sampel CSF selama pengumpulan. Kemudian jumlah sel darah putih atau WBC, biasanya sangat sedikit sel darah putih yang ada. Peningkatan sel darah putih yang signifikan di CSF dapat disebabkan oleh infeksi atau peradangan pada sistem saraf pusat. Kemudian, diferensial sel darah putih atau WBC CSF mengidentifikasi dan menghitung berbagai jenis sel darah putih yang ada. Sejumlah kecil limfosit, monosit, dan pada neonatus, neutrofil, normal dalam sampel CSF. Lalu, sitologi CSF. Sampel CSF diperlakukan secara khusus sehingga mikroskop dapat digunakan untuk mencari sel-sel abnormal. Hal ini sering dilakukan ketika tumor sistem saraf pusat atau kanker metastasis dicurigai. Kehadiran sel-sel abnormal tertentu seperti sel tumor atau sel darah yang belum matang dapat menunjukkan jenis kanker yang ada. Yang keempat, tes untuk infeksi. Ada pewarnaan CSF gram, di mana tes ini selalu dilakukan pada CSF bila dicurigai adanya infeksi. Kemudian kultur CSF, kultur digunakan untuk mendeteksi bakteri atau jamur apapun yang ada dalam sampel. Lalu pengujian molekuler, CSF diuji dengan reaksi berantai polimerase atau PCR dapat dilakukan untuk mendeteksi asam nukleat dari berbagai patogen yang mungkin ada dalam sampel. Metode ini mendeteksi bahan genetik bakteri, virus, jamur, atau parasit, dan sangat membantu jika mikroba tidak tumbuh dalam kultur rutin atau jika pasien telah menggunakan antibiotik. Selanjutnya untuk instrumen yang digunakan pada sampel cerebrospinal fluid. Yang pertama ada mikroskop cahaya, di mana instrumen ini digunakan pada analisis penghitungan sel darah dan total sel berinti atau TNC pada cerebrospinal. Lalu ada glow sheet CSF, instrumen penghitung sel CSF otomatis dengan menggunakan kombinasi pencitraan fluoresensi dan kartridge sampel unik. Sampel yang diwarnai disimpan ke dalam kartridge sekali pakai dan vakum diterapkan untuk mempercepat penangkapan sel. Sel-sel yang ditangkap dalam kartridge kemudian dicitrakan dan dihitung oleh penghitung sel otomatis. Lalu yang terakhir ada flow cytometry, di mana sel berlabel fluoresensi dieksitasi oleh sumber cahaya saat mereka melewati sel aliran dalam satu file.
fotodetektor mengukur cahaya yang dipancarkan oleh sel menggunakan filter optik tertentu. Sel kemudian dikategorikan berdasarkan ukuran, granularitas, dan kandungan asam nukleat. Selanjutnya ada analisis spesimen dalam ranah klinis, yang mana cara kerjanya adalah sebagai berikut. Dilakukan anestesi general dengan dibaringkan hewan uji di pinggir meja, posisi ilateral rekumbensil, dan area yang ditusuk dicukur dan didesinfeksi dengan alkohol 70% dan povinto occipital cistern puncture, di mana ditekuk kepala bagian ventral sehingga tulang belakang paralel dengan meja dan posisi kepala 90 derajat terhadap sumbu tubuh. Kemudian jarum tegak lurus dimasukkan pada himpitan dua garis imajiner antara midline dengan batas kranial alai atlantis kanan dan kiri. Kemudian jarum dimasukkan secara perlahan dan stylet dilepaskan untuk melihat CSF mengalir keluar. Saat jarum memasuki membran dorsal atau occipital dan ruang subarachnoid, jarum digerakkan menuju kranial atau kaudal jika bagian ujung terkena tulang. Pastikan tidak ada kontaminasi darah dan cairan menetes ke tabung hingga volume cukup untuk analisa. Selanjutnya ada teknik lumbar puncture, menekuk tulang panggul menuju kranial, di mana lokasi tusukan pada hewan uji anjing adalah pada ruang intravertebratal L5 sampai L6 atau L6 L7 dan pada kucing adalah celah lumbosakral. Jarum dengan sudut 20 derajat terhadap sumbu tubuh namun tetap pada mid sagittal dengan arah jarum paralel terhadap proseus spinosus. Jika sulit mendapatkan CSF, prosedur dapat dilakukan kembali pada ruang intervertebral kranial pada L4, L5. Kemudian penetrasi jarum dapat menyebabkan refleks pada ekstremitas. Selanjutnya, penanganan dan analisis sampel dilakukan 30 menit pasca koleksi CSF. Meskipun pemeriksaan hingga 4-6 jam tidak mempengaruhi hasil interpretasi secara signifikan. Penyimpanan CSF pada suhu 4 derajat Celcius tidak merubah konsentrasi protein dan total perhitungan sel dalam 48 jam. Jika analisis tidak dapat segera dilakukan, bagi cairan CSF menjadi 2 tabung, yaitu 1 tabung tanpa preservatif untuk perhitungan protein dan 1 tabung dengan preservatif untuk evaluasi histologis. Preservatif yang dapat digunakan antara lain Natural Buffer Formalin atau NBF 10% dan serum autologous. Prinsip kerja dari analisis cerebrospinal fluid ini itu dilihat dari pengambilan dari cerebrospinal fluid. Pada penjelasan sebelumnya dilakukan 2 metode yaitu lumpang pancar dan juga atlanto-occipital cistern pancar. Keduanya ini memanfaatkan prinsip tekanan yang ada pada ruang subarachnoid dan juga ruang C1 dan C2 cervical di tulang belakang. Yang membedakan dari teknik ini hanya pada pengambilan dari cerebrospinal fluid. Lubang pancar diambil dari ruang subarachnoid dan teknik atlanto-occipital cistern puncture itu diambil di C1 dan C2 cervical di tulang belakang. Cara kerjanya, di dalam pengambilan cairan cerebrospinal ini terdapat 2 metode seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pemilihan metode dilakukan melalui tindakan fungsi lumbar atas indikasi diagnostik atau terapeutik berdasarkan gejala klinis serta MRI kepala dan spinal dengan kontras atau profilaksis pada subjek. Analisis cerebrospinal yang dilakukan antara lain jumlah sel, kadar glukosa, kadar protein, dan juga gambar sitologi. Interpretasi hasil dari analisis cerebrospinal fluid dapat dilihat dari beberapa tanda, yaitu yang pertama, penampilan warna CSF atau cerebrospinal fluid, normal, bening, dan tidak berwarna. Merah cerah yang hilang setelah sentrifugasi menunjukkan baru terjadi hemoragi. Kuning menunjukkan sudah lama terjadi hemoragi
yang mengakibatkan peningkatan kadar bilirubin atau ikterus yang parah. Warna cloudy atau putih keruh sebagai efek pemberian steroid. Interpretasi yang kedua, kekeruhan terjadi karena sel pada CSF dalam jumlah yang banyak. Ketiga, peningkatan kadar albumin menunjukkan gangguan blood-brain barrier. Keempat, imunoglobulin yang meningkat mengindikasikan adanya produksi intratekal. Interpretasi kelima, penurunan kadar gula dan peningkatan jumlah sel serta protein pada CSF menunjukkan adanya infeksi bakteri. Keenam, white blood cell secara normal terkandung dalam cerebrospinal fluid sekitar kurang dari 8 sel per mikroliter dengan mendominasi sel limfosit dan juga monosit. Interpretasi ketujuh, kortikosteroid yang diberikan pada pasien dapat mengurangi perhitungan sel berinti, neutrofil dan limfosit serta konsentrasi protein. Baik, berikut daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait cairan cerebrospinal. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.